Bukan ku ingin memastikan akulah cinta sejatimu, yakinkan hatimu, akulah takdir yang engkau nantikan. Kini ku sadari, stop. Pertanyaannya, kalau kita mati anak kita hadir, apakah nyanyi atau ngaji yang kita harapkan? Bapak, Ibu, anak boleh jadi TNI, anak boleh jadi polisi, tapi ngaji mah seperti santri, enak. Mentang-mentang TNI, begitu pulang nggak ngaji kayak santri, dia ambil mic. Hadirin, berhubung ibu saya di rumah sedang ngap-ngapan, saya meminta kesediaan waktu yang mendengarkan suara saya untuk membacakan sebuah suratul Fatihah. RT lagi ngoret, siap dan 86 muncul ke TKP. Nggak gitu juga. Yang polisi datang, Yasin wal Qur'anil Hakim inna qur'anil mursalin. Sama bacaannya Pak, dari guru kita, dari santri. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Nangis satu tetes air mata jatuh ke lantai. Arsy langit yang kokoh tanpa tiang tiba-tiba bergetar seperti dihantam banjir tsunami. Malaikat pun bertanya, ya Rabb, ini ciptaanmu langit, ini ciptaanmu kokoh tanpa tiang dengan kekuasaanmu, kenapa seperti bergetar dihantam badai tsunami, seperti gempa? Kalau engkau pengen tahu, turunlah ke alam dunia. Ternyata ada seorang anak yang sedang menyolatkan orang tuanya. Ternyata ada seorang anak yang sedang mendoakan orang tuanya. Ternyata ada seorang anak yang menetes air matanya di saat dia beribadah. Maka air mata itu satu tetesnya jatuh, itulah yang membuat langit yang kokoh bergetar dahsyat. Maka jangan remehkan kekuatan doa anak yang soleh, karena doa anak yang soleh bisa menggetarkan langit dan isinya. Baik para hadirin semuanya, kini telah tiba acara inti, yaitu Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Riki Yakub SPD atau sering disebut dengan Kiai Jaka Tarub dari Bogor. Kepada beliau kami haturkan. Khairul bariyah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fathi lima uglika wal khatimi lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa biqadarihi al-azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haqqul waladi 'alal walid ayuhsina ismu wa yusinu adabu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk orang sami-sami panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Wirehna dinten iya orang dipaparina nikmat anu mulia ka Allah, nikmat iman, Islam, ihsan, dan nikmat silaturahim. Mudah-mudahan duduknya kita malam ini menjadi sebab nanti kita bisa duduk berjamaah di taman-taman surga. Yang sedang sakit sembuh penyakitnya, yang bokeh dibanyakin duitnya, yang punya hutang lunas utangnya, yang punya masalah ketemu jalan keluarnya, yang punya hajat diberkahi hajatnya, yang belum punya jodoh ketemu jodohnya, yang sudah berjodoh Allah jaga rumah tangganya, soleh-solehah keturunannya, yang aminnya kompak bubar pengajian jadi orang kaya semua. Semoga kita tercatat sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurahkan kepada idola kita, panutan kita. Beliau manusia pilihan kekasih Tuhan. Beliau sangat sayang kepada fakir miskin. Beliau sangat cinta kepada anak-anak yatim. Teladan terindah dalam kehidupan Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para tuan guru, para kiai, para sesepuh, terkhusus guru-guru kita yang hadir di hadapan kita, boleh diabsen? Bapak Ustadz Esa Permana LC MBA, Bapak Cece Hermawan selaku Sekdes Wardono. Oh Pak Sekdesnya Pak Wardono, Kepala Desanya Pak Cece, betul ya? Tokoh masyarakat, alim ulama, dan terkhusus Sohibul Bait Bapak Ustadz Sumarna, betul, dan Ananda yang
di khitan Muhammad Zahid Said Syarafat, yang mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, dijadikan generasi yang soleh. Pak Haji calon haji, Ibu Hajah calon hajah, tak lupa yang saya hormati para santri dan juga tim hadrah qori atau qori'ah kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walimatul khitan, semoga yang dikhitan menjadi anak soleh, alim, al-alamah, fi ta'atillah, ilmunya berkah, manfaat dunia hingga akhirat. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baik langsung aja, berhubung waktu menunjukkan jam 12, 2 jam deh, langsung aja injek gas, masukin gigi 4. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ikan gabus mati telentang, kerudungan bagus boleh ngutang. Lunas ya Bu. Pak Ustadz Sumarna ngundang kita dalam rangka walimatul khitan. Khitan bukan syariat ajaran yang baru. Nabi-nabi terdahulu dan rasul-rasul terdahulu pun melangsungkan prosesi khitan, di mana dengan izin Allah. Namun peristiwa khitan yang lebih kita kenal terjadi di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana ketika beliau saat itu sedang sholat, maka terdengar sebuah kalimat perintah kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, tahir nafsaka. Ya Ibrahim, tahir nafsaka. Ya Ibrahim, tahir nafsaka. Wahai Ibrahim, sucikan dirimu. Wahai Ibrahim, sucikan dirimu. Wahai Ibrahim, sucikan dirimu. Wahai malaikat, aku telah suci dari perkara najis. Saat ini aku sedang menyembah Allah. Kenapa aku diperintahkan untuk bersuci? Iya, engkau sudah bersuci dari perkara najis, tapi untuk Ibrahim. Paham? Apaan? Untuk ikhtatana Ibrahim samanina sanah bil qudum. Nabi Ibrahim dikhitan usianya 80 tahun dengan kampak. Atau ahli mufassir mengatakan tempat yang namanya qudum. Kira-kira usia 80 tahun muda apa tua? Halo, peot. Usia Nabi Ibrahim panjang, maka di usia 80 tahun saat itu diperintahkan syariat khitan. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam dihitan, ibu bapak. Apa syariat khitan itu hikmahnya? Untuk menghidupi sunnah. Al-khitanu khatta'u jidal khasyafa, memotong ujung kulit yang nutupin helm. Ini paham gak ini? Apa? Ini agak bahasanya agak sensitif, Pak. Pakai bahasa isyarah aja karena di depan saya ada bocil.
Jadi laki-laki punya ujung helm yang harus dipotong, itu namanya khitan. Kalau perempuan jengger, namanya khifat. Tuh kan dia tahu. Udah saya lewatin dah. Sebetulnya hukumnya sunnah, tapi secara fikih jadi wajib. Nggak masalah bapak kita nggak hitan. Yang penting begitu mau sholat, mau bersih-bersih, terhindar dari perkara najis, direndam sama rinso, digosok sama sikat. Siapa? Tapi Islam tuh indah, maka hitan sebagai solusi, bukan hanya bersih dari perkara najis, tapi nikmatnya ada dalam hubungan suami istri. Sehat anak yang telah dihitan, baik pertumbuhannya, perkembangannya, otaknya, akhlaknya, dan yang terpenting syariat Islam di mana meneteskan darah. Nah, perjuangan para sahabat bukan hanya air mata, tapi air darah, terbunuh dalam menegakkan agama Allah. Saat ini engkau bawa menegakkan agama Allah dalam menegakkan syariat ajaran agama Nabi Muhammad dalam berkhitan. Tetesan darah Muna menjadi saksi karena engkau mencintai Rasulullah dalam menghidupi sunnah khitan. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh. Pak, ini kalau ngaji depan bapak-bapak, depan saya bapak-bapak, udah bawaannya sok serius. Duduk sila, pala nunduk, kumis bablang. Kirain saya ngedengerin, pulas bu. Makanya kalau ngaji depan ibu-ibu enak suaranya, bu. Pak. Kita penting mengambil hikmah dari peristiwa Nabiullah Ibrahim. Karena di sini temanya tuan rumah kepingin punya anak yang soleh, sedangkan Nabiullah Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbi habli minas solehin, Rabbana hablana minas solehin. Allah kasih berupa anak yang soleh. Siapa? Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim kaya raya, banyak hewan ternaknya, 1000 domba, 300 onta disembelih. Bahkan tetangganya bilang, apa kata netizen? Ibrahim stres, Ibrahim kehilangan akal. Masa dia punya harta, dia punya hewan ternak cuma begitu aja disembelih. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau aku dikasih anak, aku akan sembelih untuk Allah. Maka kalau ngomong jangan sekata-kata. Dikasih Nabiullah Ismail, diabadikan dalam surah As-Saffat ayat 102 sampai ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam ya bunayya inni ara fil manam anni anba'uka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'Allah minas sabirin. Ilal akhirul ayat. Sadaqallahul adzim. Kata ayahnya Nabi Ibrahim sama anaknya gini, nah, ini arafil manami anni anbahuka fanzur mazatara. Dalam mimpi aku bermimpi dari mana aku diperintahkan untuk menyembelih lehermu nak. Bagaimana pendapatmu nak? Ayahnya berkata seperti itu, Pak. Ismail anakku,
Ya bunaya, aku dalam mimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih lehermu. Bagaimana pendapatmu? Apa jawab Nabiullah Ismail, anak yang saleh? Ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, kalau emang itu datangnya mimpimu dari Allah, laksanakan, sembelih aku, insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai anak yang sabar dan soleh. Pak, di Kerawang ada nggak anak yang model kayak Ismail? Bapak panggil anak bapak besok, ajak bicara anaknya. Nah, semalam bapak mimpi kayaknya kena rep-rep. Dalam mimpi bapak setengah sadar, bapak diperintahkan untuk menyembelih lehermu. Nah, bagaimana pendapatmu? Bapak aja modar duluan. Kemarin 10 Muharram itu santunan anak yatim. Teman aku pak, banyak duitnya, banyak yang ngasih. Bapak masih hidup, ini saya nggak ada yang ngasih. Mendingan bapak mati sekalian pak. Na'udzu. Anak orang diperintah membantah, diomelin, galakan dia. Maka ini PR buat kita zaman sekarang, ibu. Tantangan zaman ini beda dengan zaman dulu. Fi zamanin ghairi zamanikum. Apa yang membuat perbedaan? Karena zaman kita beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang mah ibu, anak-anak kita kalau dipelototin galakan mana? Berangkat nak ngaji. Apa sih mah pelotot nanti kelipan pasir. Berangkat biasa aja, keles. Berangkat 5.000. Betul. Berangkat nak, mama jangan marah-marah, nanti mama cepat tua untuk modar. Tapi lihat anak zaman dulu pak, saya diomelin, diperintah sama orang tua, berangkat, ditunjuk dengan mata yang melotot, kita langsung menunduk, meneteskan air mata, megang kitab, cium tangan orang tua, bolak-balik. Takzim wa takriman, zohar wal batan, ada ridho, ada keberkahan orang tua. Tapi anak zaman sekarang jangan coba-coba seperti itu. Maka berbeda pak cara mendidiknya. Imam Syafi'i sebelum berhubungan suami istri minimal sholat 100 rakaat, maka anaknya soleh. Ibu bapak ketika berhubungan berapa rakaat? Boro-boro 100 rakaat, 2 rakaat subuh kesiangan, betul? Ya kalau memang nggak bisa 2 rakaat wudhu tak bisa, tasbih nggak bisa, Fatihah panjang Ustadz, takbir kelamaan Ustadz, baik. Bapak bilang sama istrinya, mah ayo kita ngisi pulsa. Aduh papa baterainya lowbat. Berarti istri nolak. Jangan dipaksa. Ya udah, besok habis sholat subuh ya mah, siap papa dulu. Besok kalau sholat subuh siap. Bapak-bapaknya nyamperin ibunya, mama udah siap belum ngisi pulsa? Baterainya sudah full, papa dicas, cuma sinyalnya Allah hilang-hilangan. Berarti istri nolak secara pelan lembut. Bapak nggak usah marah, nanti dilaknat sama malaikat. 2 minggu bapak kasih pelajaran istri, jangan ajakin ngisi pulsa. Tuh istri bakalan berpikir, kenapa ini suami saya nggak ngajakin ngisi pulsa? Saya dengar dalam kajian kata Ustadz kalau malam Jumat jadi itu anak jadi hafid Quran. Lalu samperin suaminya, tobat sama Allah, minta maaf. Pak, ayo mama mohon maaf papa, mama malam ini udah siap ngisi pulsa, baterainya udah full, sinyalnya hampir koslet. Apa kata suami? Ibu mohon maaf mama, papa udah ganti kartu. Panitia, saya boleh minta kipas angin? Panas, soalnya lampu tembak. Kita baca sholawat, siap baca sholawat? Hadrah.
Cek cek, tes 1 2 3, tes cek. Terus ini terus. Lanjut Bapak Ibu, lanjut. Sampai di mana ceramah saya? Isi bos. Udah ganti kartu? Kepingin punya anak yang soleh? Kaifa yastaqimu dhillu wal udwan. Pepatah Arab mengatakan tongkat yang ditancapkan di tengah gurun pasir nampak jelas ketika tersinar matahari, sorot bayangannya. Ketika tongkatnya lurus, maka bayangannya lurus. Ketika tongkatnya bengkok, maka bayangannya bengkok. Begitulah keadaan anak, tergantung bagaimana kedua orang tuanya. Ma fil aba fil abana. Anak mah bagaimana kedua orang tuanya. Bapaknya kalong, anaknya kampret. Ibunya nyolong, tuh bocil nyopet. Maka orang tua harus bisa menjaga amalia. Salah satu amalan yang diamalkan oleh ulama, kalau kepengen punya anak yang saleh, bagaimana Bapak Ibu? Tirakatnya orang tua ada 3. Yang pertama dengan salat. Ketika kita mentirakatkan anak dengan salat, maka anak hatinya menjadi lemah dan lembut. Ketika yang kedua kita bertirakat kepada Allah dengan cara berdoa, maka anak memiliki akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, tirakat orang tua dengan ibadah berpuasa, maka anak Allah jadikan generasi yang cerdas pikirannya, terang hatinya. Tirakat dengan salat, hatinya lembut. Tirakat dengan doa, akhlaknya bagus. Tirakat puasa, anak bakalan cerdas otaknya. Maka jaga hati ibu sama orang tua, jaga hati orang tua sama anak. Saya coba tes suara bapak-bapak dulu. Vokalnya biar jamaah dulu ya. Ayo bapak-bapak, tuh 2 3 Pak. Begitulah kalau saya ngaji depan bapak-bapak dicuekin. Coba ibu-ibu. Ayo kok. Masya Allah. Coba Pak, bisa Pak rera-rera doang Pak? Nggak apa-apa Pak, kali ini aja Pak. Tuh 2 3, ayo Pak. Kalau gitu ikut-ikut aja ya Pak ya. Bisa bareng-bareng. Sallu ala Nabi Muhammad. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Bisa? Saya kurang mendengar suara jamaah. Tuh 2 3. Sallallahu alaihi wasallam.
Saya pengen dengar sekali lagi, angkat tangannya. 1, 2, 3. Hera, 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 hera. Terus masih sanggup dengerin tausiah? Lanjut tausiahnya apa lanjut sholawatnya? Dua-duanya ya. Di sini kuat ngaji sampai jam berapa Bapak Ibu? Jam 2 kuat? Udah berapa ustadz yang mati di sini Bapak? Sehat panjang umur ya. Ini ngundang apa ngontrak ini? Udah rare-raranya udah. Nanti saya salawat lagi ajak tapi lebih kompak ya. Saya nggak mau malu-malu gitu. Nah, itu di belakang. Apalagi depannya bapak-bapak. Nggak apa-apa, lepasin aja Pak ya. Kita happy sejenak ngaji, kita bersalawat, rindu sama Rasulullah. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa duduk bareng di taman surga. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan depan saya ini, pulang saya masuk angin ini. Di sana aja, biar diputar, tim hadrohnya jadi kebagian. Nah, pas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, anak zaman sekarang itu tantangannya jauh lebih berat dibandingkan zaman kita dahulu.
baginda Nabi kita mengingatkan, nawiru buyutakum bisalah wa tilawatil Qur'an. Hiasilah rumahmu dengan cahaya salat dan Quran. Tapi zaman sekarang rumah kita bukan terang dengan cahaya salat sunnah, bukan terang dengan bacaan Al-Quran, tapi banyakkan terang dengan cahaya TV dan HP. Betul. TV tipu TV, kita ketipu sama TV. Bukan TV jadi tontonan yang melahirkan tontonan, tapi tontonan yang melahirkan tipuan. Berita ibu, kasus korupsi 271 triliun, belum lagi kasus si Pina belum beres-beres. Si Pina sama si Eki ya bu mati, penjahatnya masih Egi. Kenapa yang ketangkep si Peggy? Kuli bangunan, kasihan banget itu bu. Ya saya juga ngikutin beritanya bu. Puas. Dengan cahaya HP. Makanya HP ini fitnah akhir zaman. Anak kecil dijejeli dengan game online. Udah gede, game online-nya selesai, nggak selesai sampai di situ, jadinya judi online. Udah tua bukannya taubat, pinjaman online. Betul. Ini rusak. Bahkan di daerah Kerawang sempat viral beritanya, ada anak muda yang bunuh diri lantaran pinjaman online lah dari game online. Akhirnya dia nggak namanya bisa ngebayar utangnya, dan utangnya bunganya itu terus bertambah. Stres, bunuh diri. Bahkan bukan hanya anak muda, terdapat instansi sampai ke pemerintahan itu judi online hadir. Bahkan polisi ibu istrinya nerima gaji 2.800.000, tiba-tiba cuma nerima 800. 2 jutanya dibuat judi online, diborgol, disiram sama bensin, mati dibakar hidup-hidup. Tragis. Bahkan ada di Jawa Barat, ada seorang istri yang membunuh suaminya terang-terangan. Tatkala suaminya tertidur pulas, diambil palut dan martil, dihantam kepalanya. Masuk dalam penjara, wartawan berebut untuk mewawancarainya. Kenapa ibu suami sendiri kok dibunuh? Tega sekali, tragis keadaannya, palanya pecah. Kenapa? Saya palu. Kenapa? Karena pelit. Suami saya sebulan cuma ngasih duit 50.000. Nih pak, pelajaran bagi bapak yang pelit. Nanti malam jangan lupa tidur pakai helm. Kemarin saya ngisi pak di anak-anak kecil, TPQ, TPA, PAUD, TK. Itu saya terharu melihat penampilan mereka. Masya Allah, pintar, cerdas anak-anak kita ibu. Lucu. Saya tanya, saya wawancarain, Dek, apa cita-cita kamu nak? Aku kepengen seperti Ustadz. Bagus. Kamu nak, aku pengen jadi polisi. Bagus. Kamu, aku pengen jadi TNI. Bagus. Kamu, aku kepengen jadi suster perawat. Bagus. Kamu dokter. Bagus. Kamu gubernur. Bagus. Kamu lurah. Bagus. Kamu RW. Bagus. Kamu RT. Bagus, jadi pemimpin yang amanah. Kamu, aku pengen jadi presiden dan menteri. Bagus nak. Apapun cita-citamu, kejar nak. Jangan lupa iman dan akhlak yang utama. Ada satu anak yang saya tanya terakhir, jawabannya di luar masuk akal, di luar nurul. Saya tanya, apa cita-citamu nak? Aku kepengen jadi HP. Kenapa nak? Habisnya ayahku kemana-mana bawa HP, tapi tidak pernah membawa-bawa aku. Begitu nak? Iya, habisnya ibuku senang sekali memandang HP, tapi jarang sekali memandang wajah aku. Dari pernyataan bocil tersebut, benar apa salah? Benar. Bangun tidur, lagi tidur, mandu
terusin berangkat kerja, di jalan ketemu teman, kondangan, arisan, lagi makan, mau minum, perut mules, masuk kamar mandi, begitu ngeden, Xiaomi, Oppo sama Vivo. HP ini tergantung siapa yang memegangnya. Kalau zaman dulu Pak Lurah yang punya atau Pak Haji yang punya bisnis, mereknya Nokia, diikat sama karet gede banget keulekan sambal, cuma bisa nelpon dan SMS. Begitu menjelang sahur ada 2 program namanya yang diluncurkan tuh, Asia sama Hidayah, bebas roaming, nelpon luar kota tuh gratisan sebelum sahur. Sekarang ibu handphonenya udah macam-macam, ada iPhone, ada Samsung, ada macam-macam, 3G, 4G, 5G, melihat jarak jauh terasa dekat, aplikasi WhatsApp namanya video call, Facebook, Twitteran, Instagram, dari yang bocil sampai nenek-nenek, aki-aki update status main TikTok. Iya, itu TikTok. Betul. Berapa banyak gara-gara HP tetangga sama tetangga jadi berantem lantaran update status? Berapa banyak gara-gara HP suami istri yang akur berumah tangga jadi hancur dan bercerai? Berapa banyak gara-gara HP mertua sama menantu jadi nggak nanya karena kecemburuan? Berita bohong, hoak, intimidasi, kriminalisasi, persekusi hadir semuanya di HP. Makanya HP ini zaman sekarang rusak. Orang tua dulu lihat rumah sederhana gubuk tapi ada bacaan ayat Quran. Iqra'ul mayyit surah Yasin fa inna ruhul Quran. Kirim Al-Fatihah, baca surah Yasin buat ahli kuburnya. Nikmat malam Jumat sayup-sayup. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Nikmat ibu ahli kubur juga namanya begitu pulang melihat keadaan anak-anaknya membaca Al-Quran, tenang dapat syafaat pertolongan. Lewat depan rumah lurah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Lewat depan rumah RW, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nikmat ibu. Suara alam mendukung seakan berzikir dan membaca ayat Allah. Sahut menyaut. Langsung bocil minta diajarin kalimat Baghdadiyah. Ingat ya Bapak Ibu, alif fathah, alif kasra'i, alif domahu, bak fathah, bak kasra'i, ba domahu, wa fathah, wa kasra'i, wa domahu, monyong, wa wi'u. Anaknya bilang, ma aku kan sudah ikro 3, mama lupa dikebet ikro 3, min patah mata patah tak lam domahlu mata lu. Suaminya pulang tok-tok assalamualaikum, bak domahu tak patah tak tu mata bapak siap buta. Tapi anak hafal surah pilihan. Zaman sekarang anak mainnya TikTok, update status, bukan hafal surah pilihan, hafalnya lagu pilihan. Bukan ku ingin memastikan akulah cinta sejatimu, yakinkan hatimu, akulah takdir yang engkau nantikan.
ku sadari. Stop. Pertanyaannya, kalau kita mati anak kita hadir, apakah nyanyi atau ngaji yang kita harapkan? Bapak, Ibu, anak boleh jadi TNI, anak boleh jadi polisi, tapi ngaji mah seperti santri, enak. Mentang-mentang TNI, begitu pulang nggak ngaji kayak santri, dia ambil mic. Hadirin, berhubung ibu saya di rumah sedang ngap-ngapan, saya meminta kesediaan waktu yang mendengarkan suara saya untuk membacakan sebuah suratul Fatihah. RT lagi ngoret, siap dan 86 muncul ke TKP. Nggak gitu juga. Yang polisi datang, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sama bacaannya Pak, dari guru kita, dari santri. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Nangis, satu tetes air mata jatuh ke lantai. Arsy langit yang kokoh tanpa tiang tiba-tiba bergetar seperti dihantam banjir tsunami. Malaikat pun bertanya, ya Rabb, ini ciptaanmu langit, ini ciptaanmu kokoh tanpa tiang dengan kekuasaanmu, kenapa seperti bergetar dihantam badai tsunami, seperti gempa? Kalau engkau pengen tahu, turunlah ke alam dunia. Ternyata ada seorang anak yang sedang menyolatkan orang tuanya. Ternyata ada seorang anak yang sedang mendoakan orang tuanya. Ternyata ada seorang anak yang menetes air matanya di saat dia beribadah. Maka air mata itu satu tetesnya jatuh, itulah yang membuat langit yang kokoh bergetar dahsyat. Maka jangan remehkan kekuatan doa anak yang soleh, karena doa anak yang soleh bisa menggetarkan langit dan isinya. Sedangkan doa orang tua kepada anak, laksana doa Nabi kepada umatnya, mustajab. Sallu ala Nabi Muhammad. Alamati anak soleh iku papa bajanin anut insyariat kan dingin lisane alus nandikanu kapinduan aku iwantoni. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya
Nabi Muhammad. Mana tepuk tangannya? Padahal saya nggak bisa bahasa semut ya. Bu, Bapak, terus ini terus. Udah 1 jam. Lanjut. Ini gimana Pak Kiai, lanjut. Terus ini Pak Ustadz. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya minum dulu. Ini mejanya lebar tapi isinya tisu sama air. Kuehnya nggak ada. Bercanda panitia, kalau ada saya tungguin ya. Cukup. Ini resep juga buat anak-anakku. Siapa yang menghidupi minum dengan cara seperti ini dalam rangka menghidupi sunnah, maka Allah akan jaga anak kita dari perbuatan zina dan maksiat. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Cara yang pertama. Yang kedua, bismillah. Alhamdulillah. Ibu nggak pernah ngeliat Ustadz minum. Cuma di sini baru saya minum nggak pakai gelas, Ibu. Mungkin di sini nggak punya gelas. Ini caranya duduk, jongkok boleh, jangan berdiri apalagi berlari. Selama kita minum dengan cara seperti itu, kita belum buang dalam kantong kemih, dalam urin atau kencing, buang air kecil, maka Allah jaga dan dipelihara dari perbuatan zina dan maksiat dosa. Maka ini perkara yang sepele Ibu, tapi menghidupi sunnah itu istimewa. Ada kejayaan, ada keberkahan, ada keindahan. Bukan hanya di saat minum kita contohkan seperti itu kepada anak, tapi di saat anak terdiam, panggil sini nak, pegang kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Dadanya tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Soleh ya nak, jadi anak yang baik ya nak. Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil. Allahumma fid dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Al-Fatihah. Anak soleh dan solehah ibu bapak. Lalu bagaimana kita orang tuanya? Ibu kalau mau pamit keluar ngaji, kira-kira cium tangan suami apa nitip jemuran? Akang, saya mau berangkat ngaji. Minta redonya, minta berkahnya, minta duitnya. Cium tangan suami. Nikmat begitu. Kira-kira di sini istri bapak sok itu tara? Boro-boro Ustad. Yang ada begitu mau berangkat ngaji, nitip jemuran. Kang, tuh jemuran jangan lupa ya diangkutin. Nanti udah mulai gerimis. Kalau mau makan udah beli supermie sama kecap, cuma gasnya habis. Itu udah dipel di dapur. Begitu pulang nanti saya ngeliat itu berantakan, saya jejak habis-habisan. Kalau ada istri model begitu di sini, bang, tuh istri boleh ditukar tambah. Madrasatul ula, karena ibu madrasah buat anak. Kalau kepengen menghancurkan generasi muda, anak-anak remaja, jangan kau hancurkan merekanya, tapi hancurkan ibunya.
An-nisa imadul bilad, karena perempuan itu tiangnya agama dan tiangnya negara. Kalau rusak perempuan, rusak semuanya. Terutama kaum ibu-ibu, lihat anak muda anteng, tapi ibu-ibu selfie. Yang lebih aktif kaum emak-emak, dia karaokean, dia goyang-goyang. Bila ingin melihat ikan, najis tralala. Ini banyakkan ibu-ibu ngarana Juju, Iyam, Kokom, Masna, Esih, Mimin, Eti, Odah, Resti, Rina. Ada orangnya, ada anggota Ceribel, cerewet dan bawel. Ya hiburan, tapi jangan sampai aurat kita nampak dilihat oleh laki lain. Kalau mau cantik, kalau mau hibur suaminya, makanya boleh ibu goyang. Mau goyang patah-patah, mau goyang nyungsep, silakan. Depan suami halal. Sekarang saya tanya sama bapak, bapak kepingin punya rumah tangga yang baik-baik pak? Kepengen punya istri nampak lebih cantik pak? Tuh dengerin, kalau ibu pengen cantik, nih suaminya yang paling bahagia. Makanya suami kudu peka, kalau istri kepengen cantik, modalin. Kalau pengen punya istri, dengerin dulu. Ibu jangan ngegas dulu, diam aja dulu pak, diam dulu. Biar ini ibu saya angkat dulu nih. Dia kan melayang tinggi ya kan, kita lepas nyungsep, kita jejak habis-habisan. Kalau pengen punya istri cantik, modalin. Kalau pengen punya suami setia, perhatiin. Ibu bahasa ke suami normal, sopan atau nggak sopan? Kalau suami istri berdua-dua aja, tidak ada anak, sah-sah aja manggil istri dan manggil suami dengan panggilan nama. Misalkan nama istrinya Juju, suaminya Asep. Mohon maaf, ini contoh. Juju sudah masak, sudah tersedia, bilang, Sep, makan Sep. Siap OTW Juju. Sah-sah aja. Tapi kalau sudah punya anak tidak sopan. Sep, makan Sep. Asep nggak ngedenger, anaknya nggak denger. Sep, suruh makan Sep. Nggak sopan. Kullu syai'in alama, sematkan tanda penghormatan. Bebek, cinta, mama, mimi, papa, pipi, mams, paps, aku, kamu, Kang Mas, Dinda, Neng, Abang. Kalau sudah Neng, A, I, Ini manggil suami yang dulu gondrong, karang botak tak. Istri yang dulu langsing, karang gembrot dut. Suami nanya, reka mana si adut? Ngaji botak. Gak enak rumah tangga gitu pak. Ini penting rumah tangga. Birru aba'akum tabirukum abana'ukum. Kebaikan yang kita tanamkan untuk orang tua saat ini akan hadir kebaikan dari keturunan kita. Tapi keturunan kita yang durhaka saat ini, mohon maaf, mungkin ada dosa yang belum sempat selama ini kita meminta maaf dan dulu kita perbuat sama orang tua, dan saat ini sebelum kita wafat Allah hadirkan anak yang menyakiti perasaan kita. Introspeksi dulu. Makanya orang tua dulu tuh ngurus anak baik-baik pak, rumah sederhana tapi anak jadi orang sukses, banyak anak banyak rezeki, minimal 7 maksimal 14. Satu jadi Pak Lurah, satu jadi mubalik, satu jadi ustad, satu jadi amil, satu jadi RW, satu jadi RT, satu jadi hansip, satu jadi pemborong. Satu anak ngasih 2 juta kali 7, 14 juta. Tuh nenek-nenek lagi ngaji anteng, kekebat. Bukan kegerahan, nunjukin gelang sama cincinnya.
Tapi lihat orang tua dibagi duit berapapun ibu tuh sama anak nggak ada yang tersenyum, menetes air matanya, tak suruh dumu'ah, menangis, sedih bukan nyesel. Kalau tuh begini gue beranakin anak 25 2 juta kali 25 ya 50 juta. Anak pulang ke rumahnya masing-masing, kita bisa nyetor umroh. Alhamdulillah. Buat peribahasa, banyak anak banyak rezeki. Tapi zaman sekarang mah anak ikut program KB nggak lebih dari 2. Iya kalau soleh sama solehah. Kalau terbalik atuh gedegin, atuh ngeselin, nikah ngerepotin, punya cucu ngebebanin. Tuh nenek-nenek diintilin dulu sama cucunya, kondangan diintilin, arisan diintilin, ke warung diintilin, sampai hadiran pengajian diintilin. Ada model yang begitu menantu. Yang mana orangnya, Bu? Kalau kita pengen punya anak yang berbakti, anak yang soleh, bagaimana akhlak kita sama orang tua dan mertua? Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nazrat rahmah. Siapa orang yang memandang wajah ibunya, dia pandang wajah ayahnya nazrat rahmah, dengan pandangan cinta dan kasih sayang, illa kataballahu lahu, Allah ridho terhadap anak tersebut hajatan makbulatan wa mabrurah, maka Allah hadiahkan pahala haji yang makbul dan mabrur. Allahu Akbar. Besar nilai pahala walaupun kita hanya memandang dengan pandangan sayang wajah ibu dan ayah, ternyata Allah ridho, kita dapat pahala haji yang makbul dan mabrur. Subhanallah, alhamdulillah. Makanya punya anak yang soleh itu impian, Pak. Maka ibu kudu soleh. Istri yang soleh gimana? Tugas istri mah, Bu, kalau suaminya pulang tuh sapa, tanjain. Ibu manggil suami apa, Bu? Ayah, mbet. Abasia. Masya Allah. Itu suaminya yang mana tuh ibu tuh? Kasihan deh loh. Ibu romantis dikit dong. My husband. Bapak manggil istrinya my wife. Bisa, Pak? Bapak siap. Jangan kasar, layar fasaud, nggak boleh meninggikan nada bicara, kudu lembut-lembut. Ibu menyambut suaminya, akan mau makan, mau minum, mau mandi, apa mau langsung bobo? Mau makan ada apa, Neng? Aku sudah masak tadi di pasar, itu ngelihat makanan enak, nikmat sekali, dan aku langsung ingat sama Kang Mas tercinta. Apa itu? Pizza bertingkat, non oncom. Ada 1000 mata ikan di balado, main bola, oh teri sama kacang. Nggak nafsu deh, kalau nggak nafsu ya udah minum deh. Minum ada apa? Ada susu beruang, ada cap kaki 3, ada le mineral. Mungkin ustadznya kekurangan ion. Kuehnya nggak ada, dari tadi minta juga. Iya, lupa kali panitia. Ya kalau gitu belum haus, kalau nggak mau makan, nggak mau minum, langsung deh mandi. Mandi ada apa? Ada air hangat, masih gerah. Kalau nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau mandi, langsung istri menanjakan suami, yuk kita bobo. Emang bobo ada apa? Aku siap jadi bantal guling buat kamu. Kira-kira istri di sini begitu apa kagak? Pahit, boro-boro. Ibu lagi ngepel depan rumah, lantai ibu udah bersih, suami nggak pakai sendal, nginjek tuh lantai kotor. Bagaimana komen ibu? Mata siap buta. Aus neng, ambil sorangan, aing loba gawean. Aja jadi sok itu ayah. Lu mana jauh mana? Astagfirullahaladzim. Ibu ketika ibu hadir di hadapan suami, kemudian ibu menyediakan makan untuk suami, pahalanya itu 1 kali haji. Bahkan sediain makan malam, makan pagi, pahalanya umrah.
Ketika ibu menyediakan segelas minuman, duduk di pangkuan suami, kemudian satu gelas bernilai 100 rakaat. Luar biasa istiqomah. Makanya bisa nggak ibu seperti itu tiap hari? Bisa Bu? Ustadz, gimana suaminya dulu dong? Oke, kalau begitu. Siti Aisyah binti Muzahi, suaminya siapa? Fir'aun. Tapi tetap berbakti walaupun dijaga sama Allah. Jadi walaupun ibu punya suami Fir'aun, tetap hak suami mah lebih besar daripada istri. Tetapi kita sebagai suami harus mengerti li'admihi haqqiha 'alaiha dan berikan hak lebih besar daripada istri. Jangan terlalu banyak nuntut. Kalau pengen istri cantik, modalin, peluk dari belakang, bisikan kalimat sayang. Beb, hitungnya dari angka 10 sampai angka 1. Siap cinta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Surprise, apa kata suaminya? Nih buat kamu. Ternyata dalam amplop isinya 5 juta. Dicium pipi ibu, copot, kok rada asin ya, bedaknya Kelly ya, yang tutupnya berjeruji, warnanya merah, harganya 50.000. Nih buat beli bedak 150.000, ganti sama Miss Glow. Ada paket skincare Pak, harganya 700 juta, ada yang 1,5 juta, mereknya main nyebelin, Oriflama, Panbo, Toji, sama Jepluk yang 20.000 sekantong plastik, ada pipa nomor 4, begitu lakinya nyium bersin, haji. Lu pakai bedak apa? Gua alergi sampai bersin begini. Pipa nomor 4 bang, dikemanain? Abis buat main kerambol hadroh. Ini ibu-ibu mukanya lebar-lebar, pakai bedak yang mahal sayang, cepet habis. Mendingan buat bayar sekolah, buat bayar listrik, buat makan istri, suami anak. Betul Bu? Makanya Pak, khiyarukum wa khiyarukum linisaihim, sebaik-baik di antara kalian yang paling baik sama istri. Suami istri harus saling menerima dan mencintai satu sama lain, seperti rumah tangga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya aunal qaribi amun wa salamun jita bil Qur'ani. Disambut oleh Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah tersenyum dalam keadaan berkeringat. Kemudian Siti Aisyah membasuh wajah Rasulullah, dielap keringatnya perlahan dengan senyuman dan kasih sayang. Setelah itu tidak dilondri, tidak dicuci, tidak dikeringkan, tapi ditempelkan di pipi Sayyidatuna Aisyah hingga Rasul memanggil dengan kalimat Humairah, pipi kemerah-merahan. Ibu besok suaminya pulang keringetan, tegrep mukanya. Sediakan selendang selampe, lap jidatnya, keteknya, selangkangannya, tempelin di pipi. Ibu tunggu 1 jam, insya Allah. Ayo kita sholawat biar senyum. Tapi saya mau tes suaranya dulu nih. Sebelah sini sama sebelah sini. Go. Sebelah sini sama sebelah sini. Jadi lurus saya ke kanan, lurus saya ke kiri. Sebelah sini he, sebelah sini ha. Sebelah sini. Ya pakai perasaan juga napa. Wah.
Ih, om. Bisa sama-sama? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salawat. Allahumma salli wa sallim ala suaranya tegas sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Suaranya saya pengen tes. Sebelah sini. Sekali lagi. Sebelah sini coba. Saya pengen dengar suara jamaahnya aja. 1, 2, 3. Kurang kompak suaranya. Bentar. Saya nggak lanjutin karena nggak kompak. Coba hehehe, hahaha. Ini hehe, ini haha. Ayo Pak, senyumnya Pak. Ayo. Coba Ibu, tuh 2, 3. Sallallahu alaihi. Buatlah apa memakai batik, kalaulah tidak memakai selendang. Buatlah apa wajah yang cantik, kalaulah tidak mau sembahyang. Buatlah apa memakai sorban, kalaulah tidak memakai peci. Buatlah apa wajah yang tampan, kalaulah tidak mau mengaji, kalaulah tidak mau mengaji. Allahumma sholli alaihi. Atfata ya ziratal alamin, ya uhai najum. Dengerin ya Bu, nanti ikutin. Mau makan teringat wajahmu, mau minum teringat wajahmu, dimanapun teringat ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salam ya Rafiq asyani wa daraji, atfata ya ji
Terima
Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kayaknya udah sejam lebih deh. Lembur ini ya. Cukup ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan biar berkah semuanya, biar sehat, banyak rezekinya, panjang umur taat ibadahnya, dimudahkan urusannya, yang punya hajat diberkahi hajatnya, anak keturunannya diangkat derajatnya, dan kita semua rumah tangganya diberkahi, anak keturunannya berkah, berkah rezekinya, sehat, panjang umur dalam taat ibadah. Liridhaillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa mengambil dari peristiwa bagaimana Nabiullah Ibrahim mendidik anaknya, dan bagaimana kita berumah tangga seperti rumah tangga keteladanan baginda Nabi Muhammad SAW. Suami yang soleh, istri yang solehah akan melahirkan keturunan soleh dan solehah, dan perbuatan kita kepada orang tua dengan akhlak yang baik akan hadir dari keturunan kita. Sedangkan kedurhakaan kita kepada orang tua dan mertua kita akan memperoleh kedurhakaan dari anak keturunan kita. Kalau kita pengen rezeki seperti raja, rajakanlah orang tua. Kalau kita kepengen rezeki seperti sultan, sultankanlah orang tua. Barang siapa yang mendoakan orang tua minimal 5 kali terus menerus, maka futuh rezekinya. Siapa orang yang lupa mendoakan orang tua, bahkan durhaka kepada orang tua, maka tertutup pintu keberkahannya. Mudah-mudahan apabila ada yang salah dimaafkan, apabila ada yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang doa ada dari guru kita. Terima kasih tim hadrah, Masya Allah, semangat, jamaahnya juga sehat semuanya, banyak rezekinya, banyak bicara, banyak salah, kebodohan saya, benar manfaat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.